Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Ramai pembicaraan di berbagai medsos belakangan ini tentang seruan yang disampaikan oleh Said Aqil Siraj selaku pembina Islam Nusantara Foundation INF pada hari Ahad tanggal 27 bulan ini tahun 2022, yaitu September, yang dalam pidatonya yang dapat disaksikan secara daring, ia meminta agar pemerintah lebih agresif menyebarkan semangat Islam Nusantara. Bahkan dia meminta agar salah satunya semangat Islam Nusantara ini diekspor ke seluruh negara, katanya. Nah, terkait hal ini, Ana menganggap perlu menyampaikan beberapa tanggapan karena perkara ini termasuk perkara yang wajib diperhatikan. Maka dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang setelah Ana mengikuti apa yang dia sampaikan, yang kemudian banyak beredar di berbagai medsos, ada poin-poin penting yang mau Ana tanggapi atas pernyataan beliau terkait masalah ini. Di antaranya poin pertama, pernyataan dari Said Aqil Siraj agar pemerintah lebih semangat menyebarkan semangat Islam Nusantara. Ini yang mau anak tanggapi pertama. Dan juga di dalam masalah poin pertama ini anak akan juga mendalami tentang hadis hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman, baik dari sisi sanad maupun matan. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin Anda tanggapi dalam kajian kali ini adalah pernyataan SAS yang mengatakan bahwa tujuan penyebaran Islam Nusantara adalah agar Indonesia mampu menjadi lokomotif peradaban bangsa atau peradaban dunia maksudnya. Itu yang kedua. Poin ketiga adalah pernyataan SAS yang mengatakan spirit Islam Nusantara yang ramah, damai, dan toleran telah terbukti berhasil diterapkan di Indonesia. Poin keempat, SAS menyebut Islam Nusantara yang ramah dan toleran serta damai layak untuk diekspor ke masyarakat internasional agar peradaban dunia maju. Itu maknanya seperti itu. Dan poin kelima, SAS meminta agar semua pihak berhenti bicara perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan perbedaan lain dalam pemilu. Ini poin kelima. Dan terakhir poin keenam, itu tambahan penjelasan dari Ana sendiri, yaitu kekontradiktifan ajaran Islam Nusantara yang berslogan kearifan lokal. Jadi kalau total poin ada 6 pokok bahasan utama Ana atas masalah ini, yang 5 langsung terkait dengan komentar atau tanggapan kita atas apa yang disampaikan SAS dalam kesempatan tadi. Baik, kita mulai poin pertama. SAS meminta agar pemerintah lebih agresif menyebarkan semangat Islam Nusantara. Ini yang pertama. Tanggapan anak dari beberapa sisi. Sisi pertama, sesungguhnya seruan agar menjadikan Islam Nusantara sebagai jalan apa yang ia anggap untuk menjadikan dunia lebih beradab dan sebagainya,
ini termasuk slogan berbahaya, bahkan termasuk mengganti sesuatu yang baik dengan yang lebih buruk. Padahal Allah berfirman, "Qul atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Al-Baqarah 61. Ini jawaban analisis pertama. Jadi seruan mengajak orang siapapun agar ikut Islam Nusantara dengan istilah Islam Nusantara, termasuk ini mengganti sesuatu yang tadinya lebih baik, yaitu Islam yang dibawa Nabi kita SAW, diganti dengan Islam versi yang lebih rendah, dalam tanda petik, yaitu Islam yang lebih lokal, kenusantaraan. Tentu saja ini sesuatu yang buruk. Ini sisi pertama. Sisi kedua, di antara bukti pengistilahan Islam Nusantara, apalagi upaya menyebarkannya, termasuk upaya buruk, adalah karena justru istilah Islam Nusantara ini pada dasarnya termasuk kategori pembonsaian atas keuniversalan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Islam yang dibawa Nabi kita itu adalah Islam universal, berlaku untuk manusia jenis apapun, bangsa apapun. Tidak melihat apakah yang diseru Islam ini dia keriting atau cepak, apakah misalkan orangnya gondrong atau botak, matanya besar atau sipit, hidungnya panjang atau pesek, kulitnya putih, hitam, sawo matang, PNS atau non PNS, kaya atau miskin, tidak dibedakan. Islam yang dibawa Nabi berlaku universal. Bahkan sama sekali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW ini tidak mempertimbangkan apakah Anda ras Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, atau Australoid. Tak pula peduli apakah Anda orang Arab, Cina, Amerika, Indonesia, Jerman, Inggris, Turki, atau lainnya. Apalagi sekedar melihat suku bangsanya, Bugis, Asmat, Ambon, Dayak, Bali, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Sama sekali tidak dipertimbangkan. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agama Islam ini, agama yang sangat universal, dengan tidak melihat tadi warna kulit, ras, bahasa, suku bangsa, wilayah, dan sebagainya. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Salah satunya pertama surah Saba ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Aku tidaklah mengutus kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kafah linnas, untuk umat manusia seluruhnya, kafah, semuanya, tidak mengenal warna kulit, fisik, suku bangsa, jabatan, pekerjaan, ras, tidak mengenal. Diperkuat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan sekali-kali tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat bagi semesta alam. Semesta alam semuanya. Sama sekali tidak dibatasi dengan kedaerahan dan sejenis itu, sama sekali tidak. Bahkan di antara salah satu keistimewaan Nabi kita dibanding dengan para nabi sebelumnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari 438 dan Muslim 521, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang dimana 5 keistimewaan ini belum pernah satu pun diberikan kepada nabi-nabi yang Allah utus sebelum aku. Ada 5. Ya, semua nabi diberi tugas ya oleh Allah, semua rasul ini, tapi nabi kita khusus
punya 5 keistimewaan yang nabi lain nggak dapat. Salah satunya apa? Wa kana nabi yub'atsu ila qaumi. Kalau nabi-nabi dulu sebelum aku, umumnya mereka hanya diutus pada kaumnya saja. Ya, ada yang hanya pada kaum Bani Israel, pendek kata lokal, kedaerahan. Wallahu alam dulu apakah ada yang nabi yang diutus untuk orang Nusantara? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Intinya kalau nabi-nabi terdahulu yang Allah utus sebelum nabi kita diutus itu hanya pada kaumnya. Lalu bagaimana dengan nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir dan rasul terakhir? Maka beliau mengatakan wa bu'itsu ilan nasi ammah. Adapun aku diutus untuk seluruh manusia tanpa membedakan suku, bangsa dan sebagainya. Pokoknya ammah, total. Mau negro, mau kulit putih, ya bahasanya apa, mau Nusantara, mau non Nusantara, mau Arab, mau non Arab, pokoknya sama selagi Anda manusia. Pertanyaannya, kita yang hari ini mengaku muslim, yang qadarullah, Allah takdirkan hidup di Indonesia, apakah kita lalu menjadi manusia spesial? Ya, manusia Nusantara, sehingga butuh Islamnya juga Islam yang spesifik, bukan lagi Islam rahmatan lil alamin, tapi khusus Islam Nusantara. Allahul musta'an. Ini. Dan dalam ayat lainnya surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas, katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini Rasul, utusan Allah, yang Allah utus kepada Anda semua. Al-A'raf 158. Pertanyaannya, ayat ini tegas mengatakan Nabi kita itu Rasul Anda semua. Nah, apakah Islam Nusantara ini punya Rasul khusus yang ditugaskan untuk mengakselerasikan Islam yang dibawa nabinya dengan budaya Nusantara, sehingga butuh ada nabi khusus? Tentu tidak. Nabi kita itu diutus semuanya. Tak peduli Islam Arab, Islam Amerika, ya Islam Nusantara, Islam Inggris. Jadi tidak ada lagi setelah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya kita merasa manusia, bukan. Kalau merasa manusia sama panggilannya ya ayuhan nas, kecuali kita merasa ras lebih unggul, lebih hebat gitu. Allahul musta'an. Allah memanggil sama ya ayuhan nas, bukan wahai bangsa Indonesia, bukan. Ya bukan. Yang Allah panggil manusia, selagi kita manusia, tak peduli Anda dari mana. Ini yang masih bagian sisi kedua. Sisi ketiga yang memperkuat hal ini, Islam ini tidak boleh dibatasi, akhirnya hanya seakan jadi kesan dibonsai menjadi lebih lokal. Yang tadinya Islam rahmatan lil alamin, jami'an seluruh manusia, mulai dibonsai jadi kewilayahan, negara. Bukti terkuat sekalipun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang Arab asli. Orang Arab asli, bicaranya bahasa Arab. Tidak pernah bahkan beliau bahasa selain bahasa Arab. Saking pintarnya bahasa Arab sampai beliau nggak bisa bahasa Inggris. Ini nggak bisa bahasa Indonesia. Beliau Arab asli, ya. Tapi tidak pernah beliau dalam dakwahnya menonjolkan sisi kearabannya. Tetap yang beliau bawa sisi universal agamanya. Karena itulah sampai-sampai beliau lalu mengatakan, ala la fadla li arabiyyin wala ala ajamiyyin. Ingatlah, tidak ada satupun kelebihan orang-orang Arab atas non-Arab. Wala ajamin ala arabiyyin. Demikian pula tak ada keistimewaan non-Arab atas orang Arab. Wala ahmar ala aswad. Juga
juga tidak ada kelebihan sedikit pun orang-orang berkulit merah dibandingkan orang-orang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar, juga tak ada pula keistimewaan sedikit pun orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali hanya takwa standarnya. Ini hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 411 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah nomor hadis 2700. Hadis ini hadis yang paling tegas menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita sebagai Nabi terakhir itu agama Islam yang universal, rahmatan lil alamin, tidak pernah menonjolkan sisi kesukuan, tidak Arab, tidak non-Arab, tidak kulit merah, tidak kulit hitam, tapi semuanya muaranya illa bittaqwa, takwa. Maka ketika mulai ada ide pemikiran Islam Nusantara, ini akan berbahaya. Padahal tadi sudah tegas, aku ini tadi dikatakan di dalam Al-Quran aku ya diutus untuk seluruh manusia, dipertegas tidak ada kelebihan Arab non-Arab dan sebagainya. Ya, tak cukup di situ. Makanya Nabi selalu mengingatkan, sering mulai menyimpangnya orang dari kebenaran itu salah satunya akibat fanatisme rasial. Mulai merasa kelompok lebih unggul, dulu Nazi, ya sekarang mulai ya dengan membawa Islam diadopsi seakan kepemahamannya. Maka benar yang dikatakan Nabi kita, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Beliau menyebut urutan nomor 1 al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Sahih Muslim 934. Andai berbangga-bangga dengan suku bangsa yang dikaitkan dengan kaidah agama ini benar, sudah layak dan lebih pantas kalau Nabi mengatakan inilah Islam Arab. Nabi tidak mengatakan ini Islam Arab. Bahkan yang Allah tugaskan pun adalah Islam rahmatan lil alamin. Tidak beliau bawa-bawa kearabannya. Bukan itu yang beliau tonjolkan. Selalu Islam yang universal, yang mencakup untuk siapapun, dimanapun Anda berada, dari kulit dan warna apapun, dari bangsa apapun, dari bahasa apapun. Ini yang sisi ketiga. Sisi keempat, saudaraku, mencintai negara tempat kita tinggal tentu bukan perkara yang terlarang. Bahkan bisa jadi ada negara yang kita disukai untuk tinggal di sana jika ada nas sahih yang menetapkan. Nabi pun pernah menyatakan beliau cinta pada negerinya. Itu nggak masalah. Kalau saya ditanya apakah Anda cinta Indonesia, jelas saya cinta Indonesia. Ya, dulu Nabi juga cinta pada negerinya. Ini terdapat dalam satu hadis yang jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ke negeri Mekah. Beliau mengatakan, ma'at biyak min baladin wa habbak ilai walaula anna qaumi akhrijuna min ma sakunt ghairak. Kata Nabi, alangkah baiknya engkau hai negeri Mekah dibandingkan dari negara atau dari negeri yang ada. Dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Nabi menyatakan Mekah itu negeri yang paling beliau cintai. Bahkan kalau kata beliau, andai saja kaumku tidak mengusir dari negeri Mekah. Dulu kan Nabi kita tahu diusir dari Mekah, beliau hijrah. Sampai beliau katakan, andai aku waktu itu tidak diusir dari negeri Mekah, maka aku tak akan sudi tinggal di negeri selain negerimu, yaitu di Mekah ini. Ini riwayat Tirmidzi 3926 dan lain-lain. Sanadnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij Mishkatul Masabih 2656 sahih. Ya,
Jadi cinta pada negeri, negara, tempat tinggal, wilayah, silakan. Nabi juga cinta. Ya, tapi harus diingat, semata-mata cinta pada tempat tinggal dengan tidak dikaitkan dengan iman kufur, maka hal ini bahkan bisa jadi malapetaka. Buktinya kita tahu orang kafir, negeri orang kafir, tanyakan ke orang-orang kafir, cinta enggak Anda pada negeri mereka? Pasti cinta. Bahkan kalau ada satu wilayah negara lain yang mau melakukan agresi, maka negara dan penduduk dari situ pasti akan melawan. Hatta itu orang kafir. Jadi cinta pada negeri itu gariza, insting. Semua orang, nggak ada iman, nggak ada kafir. Cinta pada negeri biasa-biasa aja. Orang Amerika mungkin cinta pada negerinya Amerika. Orang Belanda cinta pada negerinya Belanda. Orang Cina cinta pada negerinya Cina. Orang Arab cinta pada negerinya Arab. Orang Indonesia cinta pada negerinya Nusantara. Silakan. Tapi ini tidak berkorelasi langsung dengan keimanan. Bahkan dulu ketika kecintaan pada negeri itu melampaui batas dari perintah Allah, bisa menjadi buruk. Kaum munafik dulu pernah Allah uji, ya, dengan sebuah pernyataan, kalau kami usir mereka, kalau kami perintahkan mereka keluar dari negerinya, mereka tidak mau. Jadi orang paling munafik pun dulu kepada negerinya sangat cinta. Lihat pada apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim, kalaulah kami perintahkan kepada mereka ini orang munafik, diantaranya, ini ayatnya nggak Anda baca semua, salah satu perintah yang terkait ini, yaitu ukhruju min diyarikum, keluarlah kalian dari negeri-negeri ini. Andainya Allah perintahkan, kalian sekarang pergi dari negeri ini, perintahnya dari Allah. Apa yang Allah katakan? Ma fa'alu illa qalilun minhum, maka niscaya mereka tidak akan patuh kecuali sedikit orang saja yang akan patuh. Ini menunjukkan tidak berarti orang cinta pada negeri pasti taat pada Allah. Enggak ada korelasi. Orang munafik sangat cinta pada negeri, sampai pun kata Allah menggambarkan, kalaupun aku perintahkan kepada mereka, pergilah kamu dari negeri ini, mafa'alu, niscaya mereka tidak akan mentaati perintahku kecuali sedikit saja. Ini menunjukkan kecintaan pada negeri tidak secara serta-merta menjadikan orang beriman. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang dari sini ada sisi pendalilan bahwa Islam, ya, yang dibawa Nabi kita ini tidak bisa dibonsai dengan membawa sesuatu yang lebih kerdil. Yang tadinya Islam rahmatan lil alamin mau diganti misal menjadi Islam Arab, Islam Cina, Islam Nusantara. Tidak boleh hal itu dilakukan. Bahkan Islam yang kita imani adalah Islam rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekarang sisi kelima. Ini yang paling sering dijadikan oleh alasan sehingga bahkan mereka merasa garda depan paling cinta tanah air. Mereka sering menyampaikan, bukankah Nabi bersabda hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman? Mereka katakan ini hadis. Maka jawabannya terkait masalah cinta pada tanah air, barusan Anda sampaikan. Silakan orang cinta pada tanah airnya, orang Amerika cinta tanah airnya, orang Inggris cinta pada tanah airnya Inggris, orang Arab cinta pada tanah airnya Arab, orang Indonesia cinta pada tanah airnya Indonesia. Itu wajar, gariza insting. Orang kafir juga cinta pada negerinya. Tetapi apakah ini berarti cinta sama tanah air secara mutlak menunjukkan keimanan? Tidak. Berapa banyak tadi orang munafik cinta pada negerinya, mereka bukan orang beriman. Negara-negara kafir walaupun penduduknya cinta pada negerinya, maka mereka bukan orang yang beriman, hatta mereka cinta sama negerinya.
Maka bagaimana akan dikatakan secara mutlak hubbul waton minal iman? Cinta tanah air sebagian dari iman. Perlu Anda sampaikan, walaupun ini sudah masyhur, orang sering menyebut ini hadis, dan kalau khususnya di negeri kita nggak kaget, ya asal tulisan Arab hadis, ya. Perlu Anda sampaikan, hadis ini telah dinyatakan palsu oleh ulama dari zaman ke zaman. Tidak benar, palsu, bahkan bukan dhaif lagi. As-Saghani dalam Al-Mawdu'at 53 mengatakan maudhu', palsu hadis ini, yaitu hubbul waton minal iman. Mulla Ali Al-Qari dalam Al-Israr Al-Marfu'ah 189 mengatakan qila la aslalah au bi aslihi maudhu'. Dikatakan hadis ini tidak memiliki sumber sama sekali, atau kalaupun ada sumbernya palsu. Al-Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwazi juz 1 halaman 228 mengatakan maudhu' palsu. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi dalam Itqan ma Yuhsin juz 1 halaman 222 mengatakan laisa hadisan. Ini sama sekali bukan hadis. Syekh Al-Albani dalam Ad-Dha'ifah nomor 36 mengatakan maudhu' palsu. Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya atas surat Al-Ahzab mengatakan hadis ini dusta walaisa bisahih, sama sekali tidak sahih. Syekh Muqbil rahimahumullah alaihim ajmain dalam Fatwa Al-Hadithiyah juz 1 halaman 56 mengatakan lam yathbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sama sekali tidak sah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar secara mutlak dikatakan cinta tanah air dari iman, apalagi sering membawakan hubbul waton minal iman. Secara mutlak orang kafir juga cinta sama iman, cinta sama tanah airnya. Orang Inggris yang kafir cinta iman, orang Amerika. Apakah berarti orang Inggris iman? Orang Amerika pada negerinya cinta. Apakah kalau begitu orang Amerika juga iman karena apa? Cinta pada negerinya? Tidak mutlak. Kalau tidak diiringi ketaatan masyarakatnya, penduduknya kepada Allah, tidak ada korelasi kecintaan pada tanah air dengan keimanan. Ini yang harus dipahami. Jadi hadis ini hubbul waton minal iman sudah sanadnya palsu, isinya juga tidak benar jika secara kemutlakannya. Ini yang pertama. Jadi poin yang pertama sudah Anda sampaikan, seruan dari Said Akhil Siraj yang mengatakan agar pemerintah mari gelurakan ya Islam Nusantara. Maaf, justru Islam Nusantara adalah satu bid'ah yang mengerdilkan Islam universal, Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu hendak mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Sesuatu yang sudah baik rahmatan lil alamin mau dikerdilkan jadi kelokalan Nusantara. Allahul musta'an. Ini tindakan yang buruk. Itu poin pertama, dan beberapa sub pembahasannya sudah Anda bahas. Sekarang masuk poin kedua. SAS berkata, tujuan penyebaran Islam Nusantara, kata dia, agar Indonesia menjadi lokomotif peradaban dunia. Ya, dan ini bisa jadi lokomotif, ya, agar budaya dunia semakin maju. Maka komentar anak, ya, ada beberapa sisi. Sisi pertama, tidak diragukan lagi memberi solusi agar peradaban dunia ini bisa maju dengan menawarkan konsep Islam Nusantara. Justru ini upaya mundur. Kenapa? Sudah Anda sampaikan, kalau pokoknya saja salah. Islam yang sudah universal dibonsai jadi Islam Nusantara. Bonsaian ini yang mau dijadikan acuan. Allahul musta'an, bagaimana cara kita berpikir? Bagaimana Islam yang sudah sangat sempurna yang dibawa Nabi kita, Islam rahmatan lil alamin, mau diganti dengan sekedar Islam Nusantara? Lalu katanya eksporlah paham ini. Di mana akal sehat kita? Justru ini upaya mundur. Ya, bukankah kita tahu justru dengan Islam rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, peradaban
peradaban makin maju. Siapa yang tidak tahu kerajaan terdahsyat waktu itu, Persia, Romawi, Kisra, takluk semua dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, dan bukan semata-mata Islam Arab, bukan. Apalagi Islam Nusantara. Semuanya tunduk, negara-negara besar, dengan Islam yang dibawa Nabi kita, bukan Islam kelokalan. Lalu bagaimana sekarang menggunakan sesuatu yang lebih kerdil, Islam Nusantara? Apakah Islam Nusantara yang dibawa oleh orang ini dan yang sependapat dengannya ini konsepnya lebih mumpuni dibanding Islam rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi SAW dan dibawa oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum? Sungguh ini satu pemikiran yang aneh. Ini jelas tidak diterima baik oleh akal maupun nakal. Ikhwan a'azzanillah wa iyyakum. Selanjutnya, sekarang sisi yang kedua, masih bantahan dari poin kedua, sisi kedua. Bukankah Nabi kita sudah memberikan solusi? Jika khususnya umat Islam ingin jaya seperti dulu lagi, yang perlu diperbaiki diri kita sendiri, dari kita sendiri. Bersihkan kesyirikan dari tubuh kita sendiri, bersihkan bid'ah dari tubuh kita sendiri. Maka ini jalan yang terbaik agar nanti umat Islam menjadi jaya dan kembali bisa memimpin dunia. Bukankah dulu Nabi kita pernah mengatakan bahwa kelak umat Islam itu jumlahnya banyak, tapi hanya akan menjadi seperti buih di lautan, bukan karena jumlahnya sedikit. Makanya pada saat waktu itu Nabi mengatakan, apakah jumlah waktu itu kaum muslimin sedikit? Nabi mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, jumlahnya banyak kamu itu. Tapi kamu, walaupun jumlahnya banyak, seperti hari ini umat Islam terbesar kedua setelah Kristen. Tapi kita kenapa menjadi lemah? Kenapa? Lalu Nabi di sini mengatakan, karena kalian telah dimasuki sifat wahan. Nabi bertanya, para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena kalian kaum muslimin saat itu lebih gandrung pada keduniaan, wa karahiyatul maut, dan kalian takut akan kematian. Hadis ini riwayat Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Daud 4297. Dari sini kita tahu, kita tidak perlu bawa ide baru, gagasan baru, apalagi paham bid'ah, Islam Nusantara, Islam ini. Tidak perlu, cukup tetap dengan Islam yang dibawa Nabi kita, Islam rahmatan lil alamin. Cuma kitanya perlu memperbaiki karena kesalahan ada pada kita, bukan pada ajaran yang dibawa Nabinya. Demi Allah tidak akan pernah salah sejuram pun. Makanya pada saat Nabi kita memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud 3462, Nabi pernah mengatakan, idza tabayatumul bil'inah wa raditum bizar' wa taba'tum adnabal baqar. Jika kalian melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu jual beli yang terdapat unsur riba, kalian lalu disibukkan dengan bertani dan dengan ekor-ekor sapi, yaitu kita terlalu sibuk urusan dunia. Yang dari petani sibuk dengan petaninya, lupa pada agamanya. Yang urusannya dengan misalkan dia hewan piaraan punya sapi, terlalu sibuk. Orang juga sudah banyak kaum musliminnya terlibat pada riba. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian bahkan sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dzillan, kalian akan diliputi kehinaan, kaum muslimin menjadi hina, lemah. Karena kita sendiri, bukan ajaran Islamnya. Ajaran Islam yang dibawa Nabi enggak perlu konsep baru lagi, sudah lengkap. Cuma kitanya memperbaiki lagi. Enggak usah bawa paham bid'ah, Islam Nusantara lah, Islam ini. Tidak perlu, cukup dengan Islam yang dipahami salafus shalih. Enggak usah dengan Islam sufi. Enggak perlu, apalagi Syiah dan sebagainya, enggak usah. Apalagi Islam Nusantara, tidak perlu. Dan makanya Allah katakan,
Bagaimana agar umat Islam ini kembali menjadi jaya? Di dalam hadis tadi, la yanzi'u ankum, kalian tidak akan kembali menjadi jaya, terus kehinaan akan menempel pada kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali pada agama kalian. Jadi kita ini akan Allah jayakan, syaratnya kita yang mau kembali kepada agama, bukan membuat bid'ah. Bagaimana Allah akan mengembalikan kejayaan pada kita, sementara kesirikan kita biarkan, kebid'ahan bahkan kita kadang menjadi tokoh terdepannya. Setelah itu kita ngomong menjadi peradaban dunia, ketinggian ngomong begitu. Maka Allah juga telah mengingatkan, kunci dari kejayaan semuanya ketika Allah menjanjikan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Di ayat ini Allah menjanjikan kepada kita, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Di sini disebutkan banyak. Anak cukup ambil yang terakhirnya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Allah akan jadikan agama kalian kembali eksis. Ya. Dan tidak cukup itu. Apa? Allah akan jadikan kalian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan berikan rasa kalian kenyamanan, damai. Setelah tadinya kalian diliputi ketakutan, Allah siap ganti. Syaratnya apa? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Sembahlah aku saja, kembali tauhid, la yusyrikuna syai'a. Jangan kau sekutukan. Kuncinya tauhid. Ketika tauhid kita pertegas kembali seperti yang dulu terjadi pada para salafus salih, maka Allah akan kembalikan kejayaan pada kita. Allah ganti rasa cemas kamu, kehinaan kamu menjadi jaya. Bukan dengan menawarkan konsep baru, sudah ada konsepnya dari Nabi kita SAW dan yang dipahami oleh salafus salih. Bukan bawa-bawa jualan barang bid'ah, tambah hancur. Ini harus dipahami. Ikhwan azanillah wa iyyakum, itu yang perlu anak sampaikan membahas poin kedua. Sekarang poin ketiga. Poin ketiga, SAS berkata, spirit Islam Nusantara yang ramah, damai, toleran telah terbukti berhasil diterapkan di Indonesia. Ini dia terlalu GR. Gimana Anda tidak katakan GR? Ini jelas pembodohan. Istilah Islam Nusantara baru berapa hari muncul? Baru berapa hari? Baru kemarin sore. Indonesia ini sudah ada sejak tahun berapa? Kok dia ngomong ya bahwa Indonesia ini jadi damai apa? Ya, berkat seakan Islam Nusantara. Emangnya ente lahirnya kapan? Islam Nusantara baru lahir kemarin sore. Ngomong sekarang paling berjasa. Allah, nggak malu, ini pembodohan kelas akap ini. Emangnya dari dulu sudah ada Islam Nusantara, baru ente yang menciptakan bid'ah ini. Kok dikatakan Islam Nusantara yang membawa ya sehingga Indonesia damai, toleran dulu-dulu? Baru bukan sekarang, setelah ada antum baru damai Indonesia. Allahul musta'an. Ini jelas pembodohan. Itu poin yang ketiga. Poin keempat, SAS menyebut Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan damai layak diekspor ke masyarakat internasional. Ya, komentar anak, jangan kata diekspor ke negara lain agar peradaban maju. Di Indonesia ini saja, siapapun tahu bahwa SAS termasuk paling fanatik dengan organisasinya.
Berapa kali dia mengungkapkan, bahkan telah tersebar, mau di YouTube apa, dia menganggap di luar organisasi yang dia anut salah. Bahkan saat dia menjabat sebagai ketua organisasi tertentu, dia sempat berkata, jangan berikan jabatan terkait keagamaan di luar kalangan kita, kata Sas. Dia sendiri sangat sempit. Dan itu sudah terkenal. Apa videonya perlu Anda tampilkan? Ketika dia menyampaikan itu, menyatakan sesat yang di luar kelompoknya. Walau teriaknya paling toleran, penjaga kesatuan, namun siapapun tahu orang ini paling fanatik, membela mati-matian organisasinya. Apa perlu Anda tampilkan beberapa video perkataan dia yang sampai begitu fanatiknya, sampai dia mengolok-olok, kalau nanti kalian mati, ada malaikat tanya ya tentang agama, cukup jawab oleh kalian pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahul musta'an. Model begini, pengen paham begini, diekspor ke negara luar, di kelompoknya aja belum tentu dimakan. Ya, ini aneh. Makanya dikatakan ini, apakah kamu mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih buruk? Allahul musta'an. Ini yang keempat. Dan sekarang yang kelima. Di situ, ini poin terakhir perkataan Sas yang Anda mau komentari dalam kesempatan ini. Sas meminta semua pihak agar berhenti bicara perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan perbedaan lain dalam pemilu. Menurut dia, politik identitas telah membawa luka sejak Pilpres 2019. Lalu dia berkata, nggak usah bicara perbedaan agama, ras, nanti ada Jawa, Sunda, Batak, diungkit-ungkit lagi katanya. Komentar anak jujur tidak tertarik bicara dalam urusan politik untuk sekali ini. Hanya ingin Anda sampaikan, bagaimana mungkin saat persoalan politik Anda katakan nggak usah bicara perbedaan agama, ras, nanti ada Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Tapi pas bicara sesuatu yang lebih luas, Islam universal yang dibawa Nabi, Anda sendiri justru menyebut dan hendak mengganti dengan Islam Nusantara. Di mana otak antum? Antum sendiri ketika hubungan dengan politik tidak suka bahwa ras apa yang lokal dianggap membahayakan. Pas Islam intinya bahwa Islam Nusantara. Gimana cara menghukumkan? Allahul musta'an. Ini 5 komentar anak terkait apa yang disampaikan Sas yang anak anggap poin pentingnya saja tentunya. Tentu banyak, tapi yang anggap paling urgen 5 ini. Terakhir ikhwan, sebagai tambahan dari anak, jelas bahwa sebetulnya ajaran Islam Nusantara yang berslogan kearifan lokal yang menjadi ruh dari pemahaman ini yang dibawa oleh Sas dan kelompoknya ini, pada dasarnya ternyata sangat tidak konsisten dengan apa yang dia usung sebagai ruhnya, yaitu kearifan lokal. Betapa tidak, Anda tidak ingin bawa contoh banyak. Ini hanya sebagai penunjukan bahwa slogan ya kearifan lokal dengan membawa Islam Nusantara tadi yang punya kearifan lokal, omong kosong. Contoh ya, Islam yang dibawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu jelas nabinya orang Arab, KTP-nya Arab, pakaiannya Arab, bahasanya Arab, aromanya Arab, makanannya juga khas Arab. Ya. Bersamaan dengan itu, kelompok ini diantaranya kelompok yang paling sering ya bahkan menjadikan ini sebagai senda gurau, main-main. Bahkan walaupun itu sunnah. Bukan Kasas yang mengatakan dulu ya terkait jenggot, makin panjang jenggot makin goblok. Kalau dia ini tahu, nggak usah sunnah lah, mungkin dia bukan ahlinya. Maaf, dia ngomong pengen kearifan lokal. Anggap saja
berjenggot itu kearifan lokal dunia Arab. Bahkan nabinya sendiri, kalau dia masih ngakuin Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, kecuali pindah kiblatnya ke Demak atau yang semacam, wallahu alam, anak nggak tahu. Bagaimana dia pengen dihormati kearifan lokalnya, sementara kearifan lokal nabinya pun dia lecehkan. Jenggot, makin jenggot gede, sementara nabi kita jenggotnya sangat lebat. Dia katakan makin panjang jenggot, makin bodoh. Allahul musta'an. Lalu dia menjual Islam lokal ente Islam Nusantara, makan sendiri tuh loh Nusantaranya. Allahul musta'an. Gimana orang ini menjual sesuatu yang dia sendiri tidak suka makan? Ini ibarat kalau pedagang, dia jualan tapi dia sendiri kalau mau suruh makan muntah dengan dagangannya, tapi dia suruh jual ke orang lain. Allahul musta'an. Kalau ana mau, ana bisa tambahkan lagi. Sesungguhnya konsep dengan istilah Islam Nusantara, ya, ini kita tidak butuh sama sekali. Bagi kita cukup dengan ajaran Islam universal yang dibawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para salafus salih dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dalam arti yang hakiki, yang mengikuti jejak para salafus salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita semua. Kita cukupkan kajian kita kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.